Pemerintah Kota Ambon melalui juru bicara Joy Adria Ans mengaku tak akan tinggal diam terkait seruan aksi OKPC Jabodetabek di Mabes Polri dan Kemendagri RI. Pasalnya dalam seruan aksi itu mereka akan memprotes terkait tudingan pejabat wali kota Ambon, Bodewin Watimena yang diduga terlibat dalam kasus tindakan pidana perdagangan orang dalam kurung TPPO. Menurut Joy, tudingan tersebut terlalu berlebihan dan tidak beralasan serta dapat dibawa ke ranah hukum karena termasuk dalam pencemaran nama baik. Tudingan mereka ini menyangkut kasus yang tengah menimpa owner California Educational Center dalam kurung CEC Eliana yang terlibat dalam dugaan TPPO di Batam. Dan karena CEC sempat menjalin kesepakatan dengan Pemkot Ambon dalam perekrutan kandidat yang ingin bekerja di Australia. Mereka lantas menyamaratakan semua tanpa menggali info yang lebih detail. Ini keliru dan masuk dalam pencemaran nama baik terhadap Pak Penjabat Wali Kota, kata Joy. Senin 4/9/2023 malam. Ia menambahkan setelah beredar informasi ditahannya owner CEC atas dugaan TPPO, Pemkot Ambon melalui Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan klarifikasi, di mana permasalahan yang terjadi di Batam dan di Ambon adalah jauh berbeda. Kadisnaker sudah mengklarifikasi sejak awal ditangkapnya owner CEC itu lewat beberapa media lokal, bahwa masalah di Batam dan di Ambon berbeda. Untuk kasus di sana, pelaku menjanjikan untuk dikuliahkan atau disekolahkan di Australia dan New Zealand, namun tujuannya adalah untuk mempekerjakan calon korban. Sementara untuk Ambon, hadirnya CEC hanya untuk proses rekrutmen calon kandidat yang ingin bekerja di Australia dan hal itu sesuai kesepakatan kedua belah pihak, beber jubir. Selain klarifikasi Kadisnaker, penjabat wali kota sendiri juga sempat memberikan komentar terkait hal perekrutan calon kandidat pekerja dari Ambon tersebut. Menurut penjabat, proses rekrutmen dan penyaluran calon pekerja migran Kota Ambon mendapat rekomendasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam kurung BP2MI. Jubir menambahkan, penjabat wali kota saat memberikan keterangan menegaskan bahwa tidak ada korban dari seleksi calon pekerja migran Ambon ke Australia. Sejauh ini tidak ada kerugian yang dialami warga Kota Ambon. Pemkot melalui Disnaker masih terus melakukan penjajakan dan belum sampai pada tahap penyaluran calon tenaga kerja. Pak Penjabat kan sudah katakan sedari awal sekiranya dalam proses ini ada hal-hal yang dilakukan tidak sesuai kerjasama, maka kerjasama dimaksud bisa dibatalkan, tutup jubir.